Kita sudah melewati beberapa rangkaian kegiatan di hari ini, dan saatnya kita akan masuk dalam ibadah. Dan saya harapkan kita kembali tenang sehingga ibadah boleh berjalan dengan tertib. Saat ini kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan, kekuatan serta penghiburan. Kepada seluruh jemaat Tuhan, kami persilakan bangkit berdiri. Kedaulatan Allah begitu aja. Pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah lepas dalam setiap hidup kami. Meskipun dalam keadaan kami berduka seperti yang dialami keluarga kami di tempat ini, tetapi kami terus bersyukur sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan keluarga yang ada. Tanda ucapan syukur kami Tuhan, kami menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu di dalam peribadatan kami pada saat siang hari ini. Namun sebelum jauh kami Tuhan beribadah kepada Tuhan, kami serahkan setiap rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang kendalikan dengan otoritasmu. Bahkan terlebih khusus setiap pelayan Tuhan yang mengambil bahagian pada siang hari ini Tuhan, Kau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga setiap ibadah yang kami lakukan, pujian, pengagungan, bahkan sebentar firman-Mu yang akan tersampaikan, biarlah itu dapat menjadi suatu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah berjalan seturut mau dan kehendak Tuhan sendiri. Haleluya, amin. Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa dalam duka cita ini, keluarga, bahkan kita semua terus merasakan kehadiran Tuhan yang terus menguatkan, bahkan meneguhkan kita semua. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian arti kehadiran-Mu. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu.
selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama. Siapkan setiap keberadaan hidup kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, biar dia kebenaran yang akan terus menolong dan menyelamatkan kehidupan kita. Kita angkat pujian, ku hidup bagimu. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu untuk nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu, menjauhkanku dari kasihmu. Oh, oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa dari kasihmu. Bapak, pujian ini menjadi kekuatan bagi kami, bahwa ketika kami masih hidup, kami mau hidup bagi Tuhan. Tidak ada hal yang membatasi kami untuk datang kepada Tuhan. Karena ketika kami dipanggil oleh Tuhan, maka selesailah kehidupan kami di bumi ini, dan kami memulai kehidupan baru di dalam Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, telinga kami siap untuk mendengarkan, bahkan mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Masih semangat? Ya, puji Tuhan. Ini adalah hal yang paling puncak, karena harus ya kita melaksanakan yang namanya upacara gereja itu, yaitu kita melepaskan kepergian ibu yang terkasih yang telah mendahului kita semuanya untuk pergi selamanya, ya, tidak mungkin kembali lagi. Bahkan ada orang mengatakan bahwa orang yang sudah pergi dahulu itu dia sedang menunggu kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini tidak lagi kepada orang yang sudah almarhum atau almarhumah, tetapi firman Tuhan ini adalah bagi kita semua. Karena memang firman Tuhan bilang pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke tempat yang lain atau ke tempat pesta. Hiburan yang paling sempurna itu adalah dari firman Tuhan. Makanya di dalam kegiatan sepanjang beberapa malam memang harus diketengahkan yang namanya firman Tuhan itu. Karena memang firman Tuhan itu adalah penghibur, ya. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Bahkan lebih daripada itu, firman itu telah menjadi penebus bagi saudara dan saya. Bahkan saya juga sepertinya ada connect ya dengan Pak Daniel tadi dari PMTI, mengatakan bahwa harus kita mengerjakan itu ya setiap harinya ya di dalam kehidupan kita. Mari kita baca firman Tuhan. Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Saya baca, Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab masing-masing. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya.
Kemudian matilah seorang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kamu dan di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Menyuruh dia ke rumah bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Akan bertobat, kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh orang yang telah bangkit dari antara orang mati." Tanda dan peringatan yang terabaikan. Tanda dan peringatan yang terabaikan. Dalam konteks firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu perumpamaan. Yang orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa peringatan ini terlalu banyak orang untuk tidak atau selalu abai dengan peringatan ini. Ada perbedaan yang tajam antara Lazarus dengan orang kaya. Nah, itu diingatkan bahwa ini tanda dan peringatan yang diabaikan baik kepada orang yang kaya ini, karena pada endingnya ada ending atau ada akhir yang berbeda, ya, yang terlalu dalam untuk tidak bisa diseberangi. Karena ini adalah kedaulatan Tuhan. Kematian itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, kalau Tuhan sudah bilang harus pulang, maka pulang. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan tidak ada lagi yang namanya evaluasi-evaluasi. Terus Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan antara orang yang mengindahkan peringatan ini dengan orang yang tidak mengindahkan peringatan ini. Ada akhir yang berbeda. Jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini suatu yang boleh dibanggakan oleh anak cucu, bahkan suami. Karena ibu terkasih ini dia ada di dalam Tuhan. Peringatan ini memang bagi almarhumah itu sudah tidak menjadi sesuatu yang dipertanyakan lagi. Dan urusan ketika dia sudah pulang ke rumah Bapa, itu urusan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi peringatan melalui hidup yang berbeda. Hati-hati, ya, malas bergereja, malas mencari Tuhan. Ini peringatan yang terabaikan. Nah, itu sebabnya perumpamaan ini ditulis supaya menjadi suatu pelajaran bagi kita, bahwa pada akhirnya semua kita pasti meninggalkan dunia ini. Pembedaan. Itu yang pertama, ya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 16 sampai 19 itu dikatakan peringatan melalui hidup yang berbeda antara Lazarus dengan orang kaya. Memang ada jurang, ada kontras, ada perbedaan yang tajam. Ya, hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ya. Dan ayat 20, ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Miskin ini memang ada di pangkuan Bapak Abraham. Pangkuan Bapak Abraham ini, saudara, ini masih bisa ditafsir juga bahwa ada yang mengatakan di sorga. Padahal sorga itu sebenarnya belum ada. Ya, sudah berhenti. Dia sudah lepas dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini. Dia sedang ada di dalam persiapan. Persiapannya adalah untuk masuk di dalam kerajaan kekal itu. Kerajaan kekal yang dimaksud adalah kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada orang membangun kerajaan di bumi ini. Itu sebabnya ketika Yesus disalib itu, bangkit dari ke surga, ada orang bertanya, "Tuhan, maukah kau hari ini kerajaan Israel itu dibangun?" Itu pikiran mereka bahwa kerajaan jasmania, tetapi yang dibangun itu adalah kerajaan kekal di dalam surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya
supaya peringatan ini menjadi sesuatu yang bisa kita lakoni di dalam kehidupan saudara dan saya, maka ditulislah perumpamaan ini, bahwa ada akhir yang berbeda ketika kita rajin mencari Tuhan. Karena ini tadi saya juga cerita-cerita dengan hambanya Peter, ya. Kalau ada paham itu sekali selamat ya selamat, ya. Tetapi ada tidak mau berani mendekat kepada gereja, tidak mau berani mendekat kepada ibadah-ibadah. Itu banyak orang itu takut. Di sini itu bukan soal kengerian, tetapi takut itu, kata firman Tuhan, itu adalah menghormati Tuhan. Yohanes 1:14 itu yang datang sendiri menjadi penebus bagi saudara dan saya. Jadi itu. Yang kedua, bahwa tanda dan peringatan yang terabaikan. Yang kedua itu peringatan tentang kehidupan kekal, bahwa di balik kematian, di balik dari berpulangnya ibunda terkasih yang kita kasihi, bahwa ada kehidupan kekal di dalam surga. Amin, saudara. Amin itu ada amin. Amin itu pasti dan benar, ya. Itu tanda dan peringatan yang terbaikan. Yang ketiga itu adalah kekerasan hati yang mengabaikan peringatan. Nah, coba Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen yang sejati, sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mari jangan keraskan hati, ya. Jangan keraskan hati, percayalah kepada Tuhan dan percayalah juga kepada Yesus Kristus itu, karena Dia bilang begitu, ya. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Nah, jadi kenapa kita masih ada di sini, Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan mau kita kerjakan tempat tinggal itu. Amin. Ya, ini kan paling bagus untuk penauran firman Tuhan. Tanpa selebaran hadirilah, ya. Tetapi hal seperti itu bisa tidak minta ada kejadian ini begini terus. Tuhan beberapa malam tidak ada berjalan. Artinya apa? Bahwa keluarga besar yang menyadari, bahwa kita semua menyadari dalam hidup kita bahwa ibadah itu begitu. Ibadah itu artinya menghormati yang kita anggap tinggi atau yang kita anggap menguasai hidup kita. Nah, kita yang kebaikan yang keempat itu dikatakan peringatan melalui firman Tuhan yang tidak didengarkan. Nah, firman Tuhan ini itu makanya Abraham bilang ada di sana kesaksian Musa, ya, ada di sana kesaksian para pendeta menyampaikan firman Tuhan, tetapi karena kekerasan hati banyak orang abai. Kalau hari Minggu pergi menyalurkan hobinya, pergi mancing. Nah, ini orang-orang yang hobi. Saya bukan orang yang tidak suka hobi. Hobi saya itu adalah ketika ada musik. Saya orang paling duluan di depan mendengar. Saya ingin campur, tapi sampai sekarang dan musik juga masih ya gitu, ya. Jadi saudara, itu banyak tantangan Bapak Ibu Saudara. Bisa produktivitas kerja tidak. Kenapa? Selalu ingat di rumah. Kira-kira itu anak di rumah diurus gak itu, ya? Nah itu, jadi was-was kan. Baik bapak-bapak yang di game atau ibu yang di game saling mendoakan. Apalagi di memiliki Musa dan para nabi. Hendaklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati. Nah, ini kan orang-orang yang suka defense. Dalam bahasa defense itu bertahan. Sudah dinasehati, dia bilang lagi, suruhlah. Ini yang ada di ingatan kita, ya, bahwa ibu yang kita kasih sudah kaku dan sebentar lagi dibawa ke tempat peristirahatannya, maka suatu ketika nanti kita juga, ya kita tidak tahu mengalami hal yang sama. Lambat atau tidak? Itu sebabnya firman Tuhan ini diperkatakan kepada kita supaya mempersiapkan diri kita baik-baik. Mempersiapkan diri boleh beraktivitas dengan keras, bekerja dengan sekeras-kerasnya, tetapi jangan lupa ingat Tuhan di dalam segala perencanaan dan di dalam segala usaha kita. Ini yang sering saya sampaikan, saudara. Kekerasan hati itu dalam artian bahwa kita tidak mau takut kepada Tuhan, ya. Orang yang masih hidup itu baiklah kita takut kepada Tuhan selalu. Di dalam segala aktivitas kita, di dalam perangai kita, tindak tanduk kita. Karena tindak tanduk kita itu mencerminkan kita bahwa kita anak Tuhan. Jangan dari bahasa kita, kalimat-kalimat kita itu atau apa, itu justru melemahkan orang lain. Ya, dari cara kita ngomong itu, bicara itu, Bapak Ibu Saudara, itu bisa dilihat bahwa ini anak Tuhan sejati atau anak apa gitu. Ya. 26 saya baca, selain itu di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu
ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi ini peringatan ya akhir yang tidak bisa diubah. Ini buktinya bahwa perbedaan, ada jurang yang sangat membatasi antara si kaya dan Lazarus. Kita dengan firman-Nya pada sore hari ini, Tuhan memberkati, dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Sebelum masuk dalam doa syafaat, kami persilakan pujian dari keluarga besar. Sudah dibawakan, dan saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat kami minta kesediaan dari Bapak Pendeta Peter. Di dalam suka maupun duka, kami percaya bahwa Engkaulah Allah penolong yang setia, yang sudah membuktikan penyertaan-Mu walaupun kami diperhadapkan dengan duka cita melalui hari-hari yang sudah kami lewati dan jalani selama 10 malam hingga pada hari ini, di dalam rangka kami beribadah untuk penghantaran jenazah. Kami kembali disapa, dilawat oleh kebenaran firman-Mu bahwa apa yang Engkau perbuat bagi manusia yang sudah percaya kepada Allah, maka tempat itu adalah tempat yang terindah. Walaupun ya Tuhan ada jurang yang terpisah, namun bagi kami umat Kristiani yang berpegang pada janji Kristus, maka itu sudah menjadi pengharapan yang indah. Tidak ada sesuatu yang lebih baik yang bisa kami persembahkan kepada Allah selain tubuh kami
melalui roh jiwa yang Engkau masih titipkan. Berkati juga Sesrok, kiranya Tuhan terus menjadikan saluran berkat dimanapun ia pergi dan berada. Kiranya Allah saat sore hari ini kami terus mau berdoa ya Tuhan, kepada kami segenap umat-Mu yang masih diberikan napas kehidupan, agar Engkau memampukan kami untuk senantiasa mendekatkan diri, supaya hidup kami benar-benar memiliki kewaspadaan yang tinggi. Baik Engkau sertai kami, karena kami tahu ya Tuhan, ada beberapa waktu lagi yang akan kami lewati. Engkau berkati Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan, bahkan Desa Binusan ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan persembahan kasih untuk menopang keluarga yang berduka. Sambil kita memberi, kita angkat pujian, Kau rangkai air mataku. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi, ya seperti Tuhan. Kau rangkai air mata Yesus, yang menciptakan langit dan bumi dan kehidupan ini. Saat ini kami datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala pimpinan dan penyertaan Tuhan yang sudah menyertai dalam sepanjang ibadah pelepasan jenazah almarhumah orang tua yang kami kasih. Kiranya lewat ibadah yang kami sudah lakukan, itu adalah ibadah yang berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan kami semua boleh dikuatkan, terlebih khusus dengan keluarga. Baleho itu dikasih naik di pickup dulu, jangan sampai ada ketinggalannya. Ya, minta tolong kasih naik pickup dulu itu. Anak-anak muda, tolong diangkat naik di pickup dulu itu. Dan sekali lagi jangan diambung-ambungnya, minta tolong kepada keluarga ya. Awas sekali, awas, kasih turun. Turun. Hei. mereka yang sekutu banyak yang sakit-sakit tapi kemudian mereka mengira Mon ini tuh lagi tuh. Gitu mengenai sama si aku itu tak perlu lagi. Kau tidak betul. Oh tak ada bro.
kira lantai. Ya betul si Anwar juga malang. Lanjut. Tongan. Ya. Tong si solanko untanu pakaboro sola dua naku penangku kena lama din orende antasi padio kale sangela kona Tendu kasiarakan tuo dong penamu tu kama mandiran usi solana kutung kanan tongan umporan nuan kalemu tae tu senga nalan penangku Ilang lembang
nuan kalemu ta itu sengat nalan pelangku. Dalam sini gila ya? Mana masuk ini gila? Apanya mana masuk? Enggak masuk dalam situ di motor kami taruh. Mana boleh, mana boleh. Kau sini kali ngonjem dan tadi bukan? Tahu? Ada di Mamali dan mamali lako kalemu ilan penangku tangku saumo si bayolindo belan nakalemu orende puraku tangga mandalan taek kalaku penasani tulada di undina ya kema binta siswa
Saudara Pak Turun Masang, kita akan mengumpulkan orang tua kita dan kita angkat satu pikiran dan memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, Allah yang kami rindukan dan antisipasi di dalam nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, bersama dengan seluruh keluarga dan keluarga, kami akan menyertakan orang yang dikasihi. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya baca kebenaran firman Tuhan, Kejadian pasal 3 ayat 19. Satu ketetapan firman Tuhan kepada umat manusia, dia berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Kodrat manusia untuk kembali menjadi debu. Itu sudah ketetapan dan sudah menjadi aturan baku yang tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita bantah dan sebagaimana yang kita inginkan dan sebagainya. Tetapi setiap manusia yang hidup di bawah kolong langit akan kembali menghadap Allah dan tubuhnya akan kembali menjadi debu. Dan penghormatan terakhir yang kita lakukan kepada jasad orang yang dikasihi hari ini adalah kita akan memakamkan, kita akan kuburkan dia di sini sambil menunggu janji daripada Allah. Keluarga siapa silakan untuk memasukkan dan setelah itu saya akan melanjutkan. Silakan. Angkat Bartoro. Belum kemana? Ke sini. Ke depan. Tarik ya. Bukannya ditarik depan. Masuk kami Bapak dari sini di dalam. Masuk lagi separuh ya? Yang agak serbelan ya? Pindah ke situ. Mama di sini. Mama di sini ya. Ada bantu. Tahan ya. Iya, pasti yang Biar kepala aja keluar. Pelek ya. Miring kalau pernah tempatnya tidak mengenal dia lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, di Tuhan kita sudah memakamkan orang tua yang kita kasihi dan kita akan angkat satu pujian mengakhirinya belakang langit biru dan setelah itu kita akan menutup tempat yang lahat ini. Pekerjaan keluarga selanjutnya akan serah dalam tanganmu dan apabila mereka akan kembali, Tuhan sertai iring-iringan pulang kembali ke tempat keluarga dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, dan biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa di surga, pertolongan dan kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami senantiasa dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menyebut saleh-salehnya akan berpimpin masuk dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan keluarga. Namun kasih-Mu nyata padaku, pada